TBC adalah penyakit menular dengan angka kematian tertinggi di Indonesia. Itu memang penyakit menular dengan angka kematian pertama di Indonesia. Jadi angkanya itu tiap 4 menit ada satu kematian karena 4 menit satu kematian. tuberkulosis. Jadi angka kematiannya Udah itu berapa yang mati nih sekarang? Dari kita mulai. udah kalau kita setengah jam di sini sih udah 7, Prof. yang meninggal. Jadi kita masih juara 2 negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jadi yang pertama India. Jadi banyak orang yang akhirnya putus berobat atau kehilangan pekerjaan atau jatuh miskin karena penyakit TBC. Itu palingnya 30% tuh jadi jatuh miskin. Makanya tadi mitosnya orang TBC itu orang miskin. Awalnya mungkin nggak miskin, 30% jadi miskin. Ya. Habis buat berobat ya ini ya. Iya, miskin buat berobat. Obatnya gratis. Poverty creator ya. Property Betul. creator. Oke. Ngeri. Berat ya, berat. Ngeri, iya. Udah itu Penyakit membuat miskin ya. tertimpa kemalangan berlipat-lipat itu berarti ya. Iya. Saya ingat saya nih waktu saya sekolah di Salemba dulu tahun 70-an, awal 70-an udah rame tuh dibahas tuh TBC ini penyakit rakyat dan sebagainya harus diberantas, eliminasi. Ini udah 50 tahun. 5 tahun kemudian ya masih Iya, sama ya. masih begitu juga. Selamat datang di Segelas di Asumsi Mbak Nurul, teman lama ini. Mas Pangeran, apa Nurul kabar? Nadia Luntungan, Ketua Yayasan STPI. STPI apa sih? Stop TB Partnership Indonesia. Stop Stop. Tuberculosis Partnership Indonesia. Stop Tuberculosis Partnership Indonesia. Keren banget. Dan ada juga Prof. Hasbullah Tabrani, mantan guru besar FKM Universitas Indonesia. Ya kalau udah mantan profnya nggak disebutin dong ya. Oh nggak disebutin itu? Oh Iya gitu. kan? Ya oke, mantan aja. Mantan aja. Ya, iya, Tapi sekarang Prof gelar- lagi rame Prof, di mana-mana diomongin Prof. Gelarnya maksudnya. Oh, di gelarnya. Gelarnya. Jadi nggak apa-apa lah gitu. Kayaknya nggak ada yang ngomongin mantan guru besar gitu, mantan Nggak ada yang mau profesor jadi nggak mantan ada. soalnya Prof. Nah, saya pelopor. Oh, pelopor ya? Pelopor ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Pangeran. Tapi saya manggil Prof tetap ah, bodoh. Hari ini kita mau Prof. Boleh panggil Prof, Boleh, tapi sekarang saya kalau dipanggil Prof pakai V bukan F. Prof. P. Provokator. Provokator. Ini lagi provokasi. Provokasi. Ya. Siap. Stop TB nih. Siap. Hari ini kita mau bahas nih soal TBC ya. Ya. Tuberkulosis. Saya jarang nih kita ngomongin soal kesehatan di Segelas. Biasanya ngomongin yang nggak sekarang kita ngomongin yang sehat-sehat. Oh, oke. Alhamdulillah. Iya, isu kesehatan ini serius ya, tapi jarang jadi obrolan serius. Nah, sebelum mulai, kita mau ngajuin beberapa temuan kita soal TBC. Juga ada, ini kan penyakit yang sebenarnya cukup populer, orang tahu ya. Tapi banyak mitosnya Iya. juga nih, Mbak Nurul sama Prof. Ya. Ya, ya. Nih saya mau lihat dulu nih, ada satu persatu nih ya. Kita tunjukin nanti mungkin Mbak Nurul dan juga Prof. Hasbullah bisa Oke. klarifikasi nih kira-kira betul kan. Yang pertama nih ya. Yang pertama, TBC adalah penyakit menular dengan angka kematian tertinggi di Indonesia. Bener nggak tuh? Menular dengan angka kematian tertinggi di Indonesia. Ya, jadi setelah COVID nih sekarang TBC itu dan sebelum COVID juga itu memang penyakit menular dengan angka kematian pertama di Indonesia. Jadi angkanya itu tiap 4 menit ada satu kematian 4 karena menit satu kematian. tuberkulosis. Jadi angka kematiannya Udah itu berapa yang mati nih sekarang? Dari kita mulai. udah kalau kita setengah jam di sini sih udah 7, Prof. Oke. yang meninggal. Jadi itu memang angkanya masih angka tertinggi untuk penyakit menular. Iya, angka Yang tertinggi ya. pertama. Iya. Iya, tadi dengan rate seperti itu 30 menit podcast bisa 8-9 orang gitu yang meninggal. Ini sebenarnya agak dark joke ya, tapi karena tadi yang mulai profesor jadi saya ngikut aja sih dengan dark joke ya. Agak gelap tadi joke saya sebenarnya. Oke. Oke, yang kedua berikutnya. Nah, TBC adalah penyakit yang menular lewat udara. Ya. Ini sama kayak COVID jadi sebetulnya. Jadi menularnya itu memang melalui udara. Tapi bedanya sama COVID, kalau COVID itu kan disebabkan oleh virus. Nah, kalau TBC ini penyebabnya bakteri. Jadi mungkin penyebarannya nggak secepat COVID, tapi sama-sama lewat udara. Gitu. Sama-sama lewat udara ya, walaupun nggak secepat COVID ya. Iya, penularannya. Oke, berikutnya adalah TBC adalah penyakit yang tidak disebabkan kebiasaan merokok. Nah, gimana nih Prof, Ketua Pengendalian Tembakau? kebiasaan merokok itu mempermudah TBC masuk.
kuman TBC itu masuk. Karena kalau kita merokok, daya tahan turun, kuman TBC masuk, jadilah dia. Jadi mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi buat para perokok. Jadi bukan penyebab langsung tapi meningkatkan resiko ya? Iya, Meningkatkan kalau digabung resiko. berdua-duanya itu menjadi penyebab kematian karena penyakit menular TB-nya, kematian penyakit tidak menular 200.000 orang setahun. Itu dari rokok. Iya, rokok. Jadi kalau digabung semua 350.000 itu. Fatal banget ya. Fatal. Tiap tahun. Tiap tahun itu. Iya. Oke, berikutnya adalah TBC adalah penyakit warga miskin. Waduh. Ya itu mitos ya, karena walaupun mungkin banyak yang kelompok ekonomi menengah ke bawah itu terkena TBC, tapi TBC ini tadi penyakit menular yang karena udara disebabkan oleh bakteri. Jadi sebenarnya semua orang bisa kena. Dan kebetulan salah satu anggota keluarga dari pembinanya Stop TB Partnership Indonesia tuh juga kena TBC. Oke. Walaupun tidak miskin. miskin. Jauh dari miskin. Donatur yayasan jauh dari miskin. Jadi bisa kena semua orang. Dan tidak hanya warga miskin pastinya, karena tadi ya itu penyakitnya kan karena bakteri, terus habis itu menular, jadi siapa aja bisa kena sebetulnya. Jadi nggak ada urusan sama kelas sosial ekonomi itu ya? Nggak ada. Tapi kalau menurut saya buat yang miskin memang lebih besar kansnya kena. Kenapa tuh? Kalau yang miskin rumahnya kecil. Kalau Oke. satu udah batuk itu Nular menyebarnya semuanya. lebih gampang. Mhm. Kalau yang kaya-kaya ya Gedong rumahnya biasa. gedung rumahnya sinar mataharinya bagus, kuman gampang mati. Kalau yang miskin, aduh, susah lah itu ya. Udah miskin beresiko lagi kan. Iya. Ya. Oke, terakhir deh. Terakhir adalah TBC adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mitosnya gitu. Wah, tanya dokter nih. Tanya dokter nih. Ini sama-sama dokter murtad soalnya ini. Baru cuma ada dibilang dokter. Lulusannya aja fakultas kedokteran. Sekarang izin prakteknya nggak tahu di mana. Jadi ini mitos ya, karena TBC itu penyakit yang bisa disembuhkan. Makanya tadi sebetulnya kematian yang disebabkan oleh penyakit TBC itu kematian yang sangat bisa dicegah. Bisa dicegah. Jadi itu sebenarnya bisa kita bilang kayak unnecessary death ya, yang preventable lah sebetulnya, preventable death. Jadi penyakit ini bisa disembuhkan, ada obatnya, bahkan untuk pengobatannya itu disediakan gratis oleh pemerintah. Walaupun pengobatannya itu agak panjang ya dibanding COVID tuh. Kalau kita ngomongin perbandingan sama COVID, dia 6 bulan minum obat. Kalau COVID kan biasanya kita 2 minggu, terus habis itu udah nggak menular. Nah kalau ini sampai ke 6 bulan dan tapi bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan ya. Jadi bukan yang nggak bisa disembuhin ya, mitos itu ya. Itu mitos. Oke, itu tadi beberapa mitos soal penyakit TBC yang sudah dijawab langsung oleh pakar-pakar ya. Ada beberapa yang benar, ada beberapa yang memang nggak benar. Itulah gunanya orang sekolah biar pinter gitu, biar bisa menjelaskan yang kurang pinter. Dan dengerin ini dan lebih dengerin pintar lagi. sebelas, betul. Betul. Janganlah dengerin yang bukan ahlinya ya. Nah kita mau lebih dalam nih ya, ke Mbak Nurul dulu nih. Sebagai gambaran sebenarnya seberapa parah sih situasi TBC di Indonesia? Jadi kalau di Indonesia sendiri itu kita masih juara 2 nih. Jadi kita masih juara 2 negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jadi yang pertama India, yang kedua Indonesia. Cina sudah jauh lebih baik daripada 2 negara walaupun populasinya jauh lebih tinggi. Dan di Indonesia sendiri sekarang setiap tahunnya itu diperkirakan ada sekitar 1 juta orang kasus baru dengan TBC. Jadi pasien yang harusnya ditemukan dan diobati itu setahunnya harusnya sekitar perkiraan itu 1.060.000 lah, to be exactnya. Jadi itu masih menjadi yang masalah besar dan tadi angka kematiannya juga masih tinggi. Dan dari 1 juta itu sekitar 136.000 itu pada anak-anak. Dan orang yang terkena TBC ini juga banyak yang akhirnya juga sampai jatuh miskin karena tadi pengobatan yang lama. Jadi penyakitnya bisa sembuh, tapi karena obatnya lama 6 bulan. Kalau yang resisten harus mungkin 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi banyak orang yang akhirnya putus berobat atau
kehilangan pekerjaan atau jatuh miskin karena penyakit TBC ini. Gitu. Ada nggak sih gap gitu antara penemuan kasusnya sama keberhasilan pengobatannya? Iya, jadi dari yang perkiraan 1 juta kasus itu aja, itu belum semuanya ketemu nih tiap tahun. Dalam 2 tahun terakhir Indonesia tuh paling bagus penemuan kasusnya. Jadi berhasil menemukan sekarang itu sampai sekitar 80% orang dengan TBC yang berhasil ditemukan. Nah sebelumnya tuh nggak sampai setinggi itu. Artinya masih selalu ada orang yang itu hitungannya sampai ratusan ribu orang yang punya TBC yang aktif nih. Artinya dia menular dan dia bisa menulari orang di rumahnya, di tempat kerjanya. Itu yang masih jadi salah satu kendala terbesar. Dan orang yang sudah didiagnosis dan mendapatkan mendapatkan informasi gitu ya bahwa dia TBC, itu juga masih belum semuanya mulai berobat, belum semuanya mendapatkan pengobatan, dan belum semuanya juga akhirnya bisa berobat sampai selesai karena tadi ada kompleksitas dari pengobatan yang panjang, kemudian orang berobat itu masih banyak yang kena stigma, diskriminasi, mitosnya masih banyak gitu kan. Dan ada aspek ekonomi sosial juga untuk bisa sembuh dari penyakit TBC ini. Nah kan jadi sebuah masalah sebenarnya TBC yang banyak orang Indonesia itu menjadi pasien TBC lah. Nah pertanyaannya adalah upaya pemerintah itu gimana sih dalam menangani ini semua? Udah maksimal belum? Jadi udah jauh lebih baik yang pasti. Udah jauh lebih baik. Kemarin waktu COVID itu sempat drop banget. Karena banyak orang takut untuk berobat TBC, takut di COVID kan ya. Karena kalau batuk kan sama-sama batuk ya gejalanya kan. Dan lu kan kalau batuk dikit kan suruh tes, terus waktu itu masih harus yang isolasi, terus apalagi isolasinya kalau harus ke tempat karantina gitu kan. Jadi orang banyak yang takut. Jadi kemarin tuh sempat drop banget dan itu meningkatkan angka penularan yang pasti di masyarakat TBC-nya dan juga angka kematian karena TBC. Nah, tapi setelah COVID, pemerintah Indonesia tuh benar-benar emang cukup gencar untuk melakukan banyak perbaikan, terus kayak pencarian orang dengan TBC itu benar-benar lebih digiatkan lagi, terutama ternyata banyak sekarang itu pasien TBC itu ternyata didiagnosanya di rumah sakit. Jadi ternyata banyak orang tuh yang didiagnosa TBC itu di rumah sakit itu hampir sekitar 56%. Nah, tapi itu jadi pertanyaan berikutnya sih, kenapa baru sampai rumah sakit sih pasien dengan TBC ini bisa terdiagnosa dengan TBC, karena sebetulnya TBC itu jenis penyakit yang harusnya bisa ditangani sama dokter umum. Jadi harusnya saya Prof. Hasbullah nih, kalau kita masih praktek harusnya kalau ketemu orang dengan TBC di klinik, sikat itu ya, sembuhin. Dokter praktek mandiri itu harusnya bisa mendiagnosa dan mengobati sampai selesai. Nah jadi masih ada mungkin sekarang gapnya itu di kualitas ya. Tapi kalau dari jumlah yang ditemukan dan diobati itu udah jauh lebih baik sih. Walaupun tetap masih ada gapnya. Jadi inilah yang jadi tantangan-tantangan di lapangan ya mengenai penanganan TBC ini. Jadi kenapa ini belum bisa ditangani dengan optimal gitu? Iya, jadi tadi masalah akses. Yang pertama akses pertama kan orang kalau mau ditangani harus tahu dulu ya dia TBC gitu. Nah, jadi akses untuk mendapatkan diagnosa yang dininya nih, yang cepatnya, itu masih menjadi tantangan. Kemudian gimana dia bisa mengakses pengobatan. Dan masalah yang ketiga tuh gimana dia memastikan bisa berobat sampai selesai. Jadi tadi karena TBC itu berobatnya lama, 6 bulan, terus abis itu mungkin dia harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan, terus mungkin dia di awal-awal harus nggak masuk kerja. Kalau yang kerjanya diasumsi kan pasti kan nggak ada pemotongan gaji dan lain-lain kan, semua staff full gitu. Tapi kalau yang bayangin kalau dia pekerja informal atau yang uangnya harian, terus harus mengorbankan pekerjaannya selama 6 bulan atau bisa sampai kalau yang tadi resisten obat sampai 9 bulan atau 2 tahun. Itu kan kayak membuat orang harus memilih ya, mau sembuh sampai selesai atau mau mempertahankan pekerjaan gitu. Nah itu juga jadi isu tuh, ada isu ekonomi sosial. Karena dari datanya juga tuh orang dengan TBC yang kasusnya sensitif obat nih, artinya dengan obat yang 6 bulan sembuh, itu palingnya 30% tuh jadi jatuh miskin. Makanya mungkin tadi mitosnya orang TBC itu orang miskin. Awalnya mungkin gak miskin, 30% jadi miskin. Habis buat berobat ya ini ya. Iya, miskin buat berobat. Obatnya gratis.
poverty creator ya. Betul. Poverty creator. Oke. Ngeri. Berat ya, berat. Ngeri. Iya. Udah itu Penyakit membuat miskin ya. tertimpa kemalangan berlipat-lipat itu berarti ya. Iya, iya. Nah, thank you Mbak Nurul. Saya mau ke apa nih? Oh, ini ada minuman dulu nih. Minuman. Oke. Oh ya, terima Ya. kasih. Oke. Itu kita sekarang ada gimmick minuman yang masuk ya? Ya. Iya ya. Baru Iya, saya bener. mau nanya, Kopi, aus. Ya. Ini apa? Ya, ini minuman ini saya. Pak. Kalau Oh, yang minuman. gelap-gelap minuman saya. Oh, nih. gelap-gelap. Ya, Oh, yang oke, gelap-gelap oke. ini ya. Mantap. Oke. Minum dulu, Prof. Ya udah, oke. Ini ngomong-ngomong saya mau tambahin sedikit koreksian nih, bukan koreksian sebetulnya. Kalau tadi Mbak Nurul bilang Indonesia nomor 2 kasus terbanyak ya setelah India. Itu kalau lihat jumlah orangnya, kalau dibikin prevalensinya atau persentase yang sakit, kita lebih tinggi dari India. Lebih tinggi dari India. Karena penduduk India kan 1,5 miliar. Iya, 1,5 miliar. Iya. Kita cuma 1/6-nya. Iya, iya. Nah, kalau jumlahnya kita lebih sedikit dari India, kalau dihitung per 100.000 orang, kita lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Oh iya, lebih tinggi. Dan selain orang yang banyak juga menjadi orang dengan TBC, tadi yang dibilang sama Nurul, lumayan saya baru dengar tuh Prof, bahwa mahal, bikin orang jadi miskin. Iya. Nah, jadi sebenarnya gimana? Apakah ada solusi untuk masalah-masalah hubungannya sama pengobatan, sama akses finansial kayak gitu? Solusi selalu ada. Apa tuh? Hanya persoalan kita mau menyelesaikan nggak itu masalah ini. Niat berarti. Memang ya niat pasti. Memang ada faktor pasien, ada faktor fasilitas kesehatan. Faktor fasilitas kesehatan di Indonesia ini juga tidak diberi insentif untuk mengejar pasien yang berobat supaya sembuh. Itu faktornya. Sebagai contoh misalnya di klinik-klinik swasta, dokter praktek nggak banyak tuh yang mau betul-betul menuntaskan orang yang sakit TB. Ya, kebijakan pemerintahnya juga nggak konsisten karena obat didistribusi selama ini melalui puskesmas. Ya, sedangkan banyak orang tidak menggunakan puskesmas. Pertama ya puskesmas seringkali di banyak tempat bukanya cuma pagi sampai siang. Orang kerja ya nggak sempat lah. Nah dia sore ke praktek swasta. Maka peran swasta harusnya bisa diperbanyak. Tapi tetap jangan dibebanin swasta untuk mendanain. Pemerintah yang bayarin. Nah, yang kedua faktor pasiennya, karena penyakit ini pengobatannya Mbak Nurul bilang lama. Dan biasanya setelah 1-2 bulan berobat udah berasa enak. Dia pikir udah sembuh. Padahal belum. Hilang. Nggak balik lagi. Nah harusnya program TBC ini mengejar kalau orang yang tidak balik lagi, dicari kemana dia. Sampai sembuh. Bisa jadi ada masalah transport, bisa jadi ada kebanyakan berobat karena harus pagi ke puskesmas, tinggalin kerja, diomelin sama babenya, sama bosnya ya kan. Nah harusnya kan nggak begitu. Jadi peran majikan juga harus, kalau ada karyawannya yang kena TBC harusnya bisa memberikan kemudahan dia bisa sembuh. Nah itu bagian juga pencegahan kemiskinan. Itu yang belum sampai ke situ nih selama ini. Pikirannya cuman ya klasik aja. Kalau ada yang sakit ya diobatin, nggak datang ya sudah selesai. Nah di tingkat pelayanan primer dokter umum harusnya lebih diperkuat, jangan ke rumah sakit. Itu juga pemborosan itu. Ngapain mesti ke rumah sakit? Dan rumah sakit kan nggak tersedia di tiap kecamatan, nggak di kelurahan. Kalau klinik swasta, puskesmas kan tersedia lebih dekat. Sehingga pasien juga nggak perlu ngeluarin ongkos yang lebih banyak. Tadi ke rumah sakit. Tadi menarik sih, kayak itu juga saya sering kayak gitu Prof. Dikasih antibiotik gitu kan, dosisnya sekian, baru minum 2 hari udah berasa sembuh, udah nggak minum lagi. Lagi 6 bulan. Iya, apalagi 6 bulan ya kalau aku ada. Itu obatnya antibiotik juga. Iya, antibiotik juga kan. Iya. Itu harus dihabisin kan. Harus dihabisin. Saya aja tahu tapi suka bandel. Nah, berarti kalau dengan terobosan kayak tadi Prof, berarti kan masalah akses perawatan tadi udah disebut ya, makan waktu lama dan berbelit harusnya udah nggak ada lagi. Dipermudah oleh pemerintah. Dan diberikan insentif kepada dokter atau timnya untuk
mengejar kalau ada yang tidak balik. Ya, kalau dikasih insentif finansial, ya semua orang kalau ada duit-duitnya kan, pasti ada respon. Ya enggak? Ya, kalau nggak ada duitnya disuruh cari sendiri, suruh kejar, iya bukan tugasnya dokter lah itu ya. Ya, tapi kalau dokternya dibayar atau stafnya dibayar kan jalan. Betul. Nah, itu political will-nya. Ya, makanya soal niat tadi kan Prof di awal kan nih. Political will selalu sih. Ya, banyak masalah di negara ini urusan political will. Jadi kan inovasi pembiayaan soal TBC ini Prof. Nah, tapi ini kan apa ya, prototipe ya, baru uji coba ya. Gimana sih cara biar ini bisa diadopsi? Kita memang di Indonesia, kebetulan juga tim saya bersama Nurul sama beberapa tim dari Project USAID bersama Kemenkes itu mencoba deh. Kita berikan insentif, cara bayarnya dibedain, nggak model klasik. Nah, mudah-mudahan itu akan mendorong dokter-dokter dan timnya di tingkat layanan primer mau menuntaskan. Dan itu kita udah coba setahun dan alhamdulillah hasilnya bagus ya. Iya, ada peningkatan. Peningkatan akses, komitmen dari. Itu dalam skop berapa luas Prof uji cobanya? Uji cobanya di 6 kota. 6 kota ya? Di 6 kota. Jadi yang menarik tuh di Indonesia itu tadi dari orang yang terkena TBC dan akhirnya terikata tuh sekarang kan sekitar ada 800 ribuan nih tahun lalu. Nah, 74% itu penelitiannya, datanya sebenarnya orang dengan TBC itu awalnya dia ke fasilitas kesehatan swasta. Nih, jadi kayak misalnya lo gitu lo sakit, lo pertama kemana? Pasti lo ke apotek dulu kan? Atau mungkin lo ke klinik gitu. Apalagi kalau misalnya yang puskesmas yang tadi kata Prof bilang, TBC ini paling banyak tuh di usia produktif. Jadi kalau orang-orang yang bekerja tuh kemungkinan besar mungkin dia nggak semuanya akan punya waktu untuk ke puskesmas dulu. Nah, biasanya dinyarinya di kesehatan yang di luar puskesmas, yang swasta itu 74%. Tapi fasilitas kesehatan tingkat primer tuh kayak klinik, dokter praktek yang sendiri-sendiri tuh, dokter mandiri, dokter umum. Itu yang menemukan orang dengan TBC itu cuma berapa persen? Cuma 2%. Cuma 2%. 2%. Padahal 74% orang yang TBC tadi awalnya ke situ dulu. Tapi yang terdiagnosa sama mereka cuma 2% gitu. Kan jadi pertanyaan. Itu gara-gara kenapa kira-kira? Nah, itu dia tadi yang Prof jelaskan, nyambung kan. Maksudnya untuk mendiagnosa orang dengan TBC itu juga butuh pemeriksaan dahak, ya kan. Nah, pemeriksaan dahak itu ada alatnya. Bisa pakai mikroskopik atau ada alat yang sekarang udah lebih canggih lah kayak kemarin untuk cek lab, COVID gitu pakai lab. Cuma sekarang alat-alat itu kebanyakan adanya di fasilitas kesehatan punya pemerintah, karena alatnya yang menyediakan pemerintah. Jadi sebenarnya TBC karena ini program pemerintah semuanya gratis, tapi karena semuanya gratis semuanya harus ada di fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi fasilitas kesehatan swastanya nih masih kesulitan sekarang mengakses itu semua. Jadi makanya lebih banyak mereka akhirnya udahlah rujuk aja pasiennya, karena kita nggak tahu nih gimana cara mengaksesnya, atau mungkin tahu tapi beban administrasinya terlalu besar lah buat mereka, sedangkan mereka mungkin nggak punya sumber daya untuk itu. Nah, makanya akhirnya kemarin nyambung sama uji coba ini. Kalau tadi yang dibilang, coba deh kalau misalnya kita kasih insentif nih, dokter-dokter ini kalau misalnya dia bisa menemukan, terus apalagi dia bisa mengobati sampai sembuh, kita kasih tambahan insentif finansial. Nah, ternyata jadi lebih menarik emang buat mereka. Ya mungkin lebih menarik karena mereka akhirnya juga mungkin bisa punya sumber daya tambahan untuk terutama pencatatan pelaporannya sih. Karena ini kalau orang dengan TBC ini nggak cuma bisa didiagnosis sama diobatin, terus dilaporin. Pakai sistem informasi milik Kementerian Kesehatan yang punya segala dinamika kesulitan secara teknisnya kan. Kadang-kadang perlu dedicated person emang untuk menghandle beban administrasi itu. Jadi kemarin yang diuji cobakan itu coba kita kasih insentif finansial ya Prof ya. Iya, dan itu juga prosesnya 3 tahun lebih kita merancang itu. Kebetulan saya mimpin proyek yang didanain USAID yang namanya belanja kesehatan strategis itu. Karena kalau dulu orang berobat TB bayar sendiri, uangnya habis ya tidak lagi nemu. Pakai pemerintah cuma di puskesmas terbatas. Jadi kita coba nih rumah sakit puskesmas maupun klinik, dokter praktek ikut. Tapi duitnya walaupun ini program pemerintah tidak harus hanya di
puskesmas. Ya. Nah itu bagian mindset yang mesti berubah. Sama kalau kayak sekolah kan ada biaya operasional sekolah juga dikasih ke swasta kan. Yeah. Di kesehatan belum terbiasa itu. Jadi kalau duitnya duit pemerintah, puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah bilang ini punya gua. Padahal harusnya ini haknya rakyat yang sakit TBC. Jadi kalau rakyatnya ke klinik swasta, ke dokter praktek, ya harusnya duitnya ngikutin. Itu money follow function itu belum, money follow patient itu belum jadi. Betul. Karena kan harusnya berfokusnya pada pasiennya, kan, bukan kepada kan? ini duit sumber ini mesti gua yang pegang. Nah ini bagian perubahan mindset. Kita uji coba, alhamdulillah bagus hasilnya. Saya jadi penasaran nih, gini, saya kan jurnalis ya, Manurul dan Prof. Jadi saya kepo sama satu hal yang sebenarnya nggak ada di pertanyaan, tapi saya jadi kepo nih. Ya, jadi kalau misalnya tadi kan dokter menemukan TBC dikasih insentif gitu kan, ya kan. Ini kan biasanya juga manusia ya, manusia kan, oh ini berarti ada insentifnya. Ini bakal ada ngaruh pada orang yang bikin false positif nggak nanti kira-kira karena dapat insentif dia? Nah itu, tapi nggak juga karena untuk pemeriksaan TBC itu tetap ada standarnya, harus yang pemeriksaan dahak tadi itu. Jadi ada hasil labnya. Jadi kemarin pun saat uji coba untuk bisa dapat insentif harus ada pembuktian hasil labnya itu, sama ada hasil dari X-ray-nya. Jadi kecuali dia bisa memanipulasi hasil itu, which is another level of ini sih complication, of tipu-tipu untuk uang yang nggak seberapa lebih kecil lah kansnya untuk begitu gitu kan ya. Kita ada standar klinik ya untuk itu. Dan uangnya nggak sebesar itu juga, nggak sebesar itu juga. Jadi kemarin itu masih ide awal yang kemarin kita juga masih harus hitung ulang ya Prof. Hitung lagi. Karena itu juga banyak yang protes kayak, hah? Cuma segini kok kayaknya. Tapi better than nothing kan? Better than nothing. Faktor lain adalah obatnya. Kalau pemerintah dan puskesmas mau berbesar hati, oh ini ada klinik swasta misalnya, sekitar itu ada banyak pasien TB, ya udah aja obatnya aja di drop ke situ, sehingga si pasien nggak harus ke puskesmas, dia datang ke klinik udah sekalian dikasih obat, nggak usah bayar, ada insentif pemerintah yang bayar. Insya Allah sih bisa kalau dilakukan itu. Jadi ini ya inovasi yang sangat berpihak dan berfokus pada pasiennya lagi-lagi ya. Memang sebuah kebijakan harusnya fokus kepada people center atau patient center. Bukan kepada pelakunya gitu, Bro. Bukan pelakunya. Oke. Terakhir ini seru. Makanya susah ininya advokasinya. Lama. Iya. Klasik lah, klasik. Klasik ya. Klasik gitu. Not the first time. Terakhir, apa harapannya ini untuk inovasi pembiayaan TBC ini? Karena saya juga baru dengar dan saya merasa, ya saya aja yang nggak bergelut di bidang ini merasa ini satu hal yang sangat bagus banget ya. Karena saya juga punya saudara sebenarnya yang kena TB gitu. Jadi kayak ya terus kayak nggak sembuh-sembuh gitu kayaknya. Jadi saya langsung keinget dia gitu. Apa sih harapannya untuk inovasi ini semua? Mungkin dari Prof dulu. Ya, pemerintah harus realistis. Kita sudah lakukan uji coba. Ini bukan hanya pemerintah, tapi dibantu sebagian pendananya dari USAID, dari Bank Dunia, Stop TB juga. Ini kan duitnya juga bukan duit pemerintah ya, udah beberapa institusi ikut memikirkan bersama-sama, sudah menemukan yang lebih efektif, lebih efisien. Ya tinggal pemerintah jalan dong. Nah itu harapan kita, make it wider. Dan kemarin sih Pak BG sudah mau perluas ya. Iya. Ininya arahnya sih ke sana ya, tapi kita will see lah Prof. Masih will see ya. Iya. Injury time. Selama nah, belum itu ada PR kita lagi nanti kalau menterinya nanti ganti, ya kita harus approach lagi, pendekatan lagi supaya ini dijalanin, meyakinkan pejabat itu ternyata tidak mudah. Dengan fakta-fakta yang ada tidak mudah, perlu waktu. Ya harapannya itu jangan sampai kita berulang masa nggak lulus ini program TBC ini. Saya ingat saya nih waktu saya sekolah di Salemba dulu tahun 70-an, awal 70-an udah ramai itu dibahas tuh TBC ini penyakit rakyat dan sebagainya harus diberantas, eliminasi. Ini udah 50 tahun. 50 tahun kemudian ya masih sama ya. Masih begitu juga gitu. Kan malu juga nih. Mestinya tahun 2030 nih kalau kita komit dengan SDG
harusnya sudah eliminated, udah nggak menimbulkan masalah besar lagi. Dan untuk bisa mencapai ke sana ya pemerintah harus ikutan ya tadi Prof ya. Ya memang Mengadopsi tugasnya ya. pemerintah, Harus jangan tugasnya, itu, iya. jangan dibiarin Jangan dibiarin, pasien. betul, Iya. betul. Gitu. Nurul? Kalau dari kita Stop TB Partnership ya, mengharapkan sebetulnya memang ada peningkatan kualitas ya. Kan sebenarnya TBC itu kan pengobatannya tuh public goods ya. Maksudnya ini kan yang dibayari oleh pemerintah dengan uang pajak gitu. Untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat supaya masyarakat lebih sehat. Apalagi ini kan tadi penyakit menular lewat udara gitu. Artinya semua orang bisa kena gitu dan umur berapapun bisa kena. Jadi niatnya memang udah programnya itu atau obatnya itu sama diagnosis itu semua gratis dari pemerintah. Tapi kenapa aksesnya masih sangat terbatas gitu. Walaupun pemerintah sekarang udah mendorong, ayo dong fasilitas kesehatan kalian berikan juga layanan TBC Ini gitu. yang swasta maksudnya kan? Yang swasta. Iya. Karena kan kita udah lihat datanya Prof, 74% pasiennya atau orang swasta. TBC-nya maunya ke swasta. Dengan segala apapun alasannya Gara-gara tadi. apa sih itu? Yaitu masalah waktu untuk bisa ke fasilitas kesehatan. Terus habis itu yang kedua juga isu stigma juga mungkin masih ada ya untuk TBC. Jadi mungkin mereka nggak mau ke puskesmas yang ramai banget. Mungkin dia bisa ketemu banyak orang, dia memilih untuk ke klinik swasta yang lebih nyaman. Atau mungkin ya memang dia terdaftar. Jam buka puskesmas juga yang Jam buka. terbatas. Jam buka. Puskesmas itu sangat terbatas di jam kerja. Jadi kalau orang TBC-nya yang paling banyak di usia produktif yang kerja, ya pasti emang gak akan ke situ. Jadi memang harus dibuka point of care atau akses layanan itu di titik-titik yang memudahkan si pasien TBC ini untuk bisa berobat gitu. Dan ternyata nggak cukup nih hanya untuk pemerintah ngasih tahu, dong fasilitas kesehatan kalian kasih layanan TBC, kalian bisa kirim dahaknya. Ternyata buat si fasilitas kesehatan tuh masih kurang menarik. Karena tadi masih ribet, pencatatan pelaporannya ribet, pengobatinya 6 bulan. Terus kalau misalnya pasiennya sampai nggak datang lagi, jadi tanggung jawabnya mereka. Jadi buat mereka udahlah dirujuk aja. Nah tapi dengan adanya insentif tambahan ini, harapannya si fasilitas kesehatan juga jadi bersemangat dan juga ada sumber daya tambahan. Dan satu lagi, TBC itu tuh selain yang tadi pemeriksaannya pakai tes dahak, kalau tes dahaknya itu negatif, itu pasiennya sebetulnya perlu pemeriksaan ronsen dada atau X-ray. Nah sekarang dengan skemanya si BPJS, ronsen itu memang harus dirujuk ke rumah sakit dulu. Artinya memang ada sejumlah pasien yang pasti harus ke rumah sakit dulu. Sedangkan ronsen itu sesuatu yang harusnya bisa dilakukan aja di fasilitas kesehatan swasta. Nah yang diuji coba kemarin, itu kita juga bikin skema ya Prof ya. Untuk si X-ray-nya ini bisa dilakukan dirujuk aja untuk pemeriksaan, tapi habis itu pasiennya suruh balik lagi. Jadi hasil X-ray-nya aja yang langsung dikirim. Kalau sekarang kan kalau ke rumah sakit udah harus ke rumah sakit, terus nanti pasiennya harus balik lagi ke rumah sakit untuk baca hasilnya. Terus kalau ternyata hasilnya positif, baru mungkin nanti dia dirujuk balik lagi nih ke puskesmasnya. Nah tapi di perjalanan dia bolak-balik nih, yang biasanya pasien udah nggak balik lagi, ya? udah hilang, udah harus balik kantor bos gitu kan. Jadi udah nggak bisa lanjut lagi. Nah itu yang banyak titik-titik rawan di mana pasien itu akhirnya nggak sampai selesai berobat atau akhirnya nggak sampai mulai berobat gitu. Jadi saya dapat perspektif baru nih dari obrolan hari ini, bahwa soal masalah pengobatan penyakit itu not necessarily soal hal medisnya gitu ya, obatnya apa dan lain sebagainya. Betul. Tapi hal-hal yang berhubungan sama perilaku manusianya ya, sama kebijakan gitu. Yang itulah yang kadang-kadang memang ya nggak, ya gampang-gampang sulit lah ya, Prof ya. Nggak selamanya sulit. Tapi kalau kita mau belajar kok Vietnam bisa lebih baik, Cina bisa lebih baik. Ini kan ada pertanyaan buat kita. Kenapa bisa begitu? Ya kalau menurut saya ada dua hal penting. Yang pertama soal duitnya nih yang memang terlalu kecil. Ukurannya apa kalau duitnya terlalu kecil? Tadi Mbak Nurul bilang, ini kan program publik. Kenapa program publik? Karena ini penyakit yang bisa menularkan siapa aja. Kalau disuruh bayar yang kena sakit aja nggak fair. Jadi memang harus dana publik, dana pemerintah. Kalau kita bandingkan dana publik pemerintah kita, itu cuma 1,7% PDB untuk kesehatan. Jauh di bawah Cina tuh hampir 4%, Thailand 3%, pas kita 1,7%.
rendah sekali. Nah itu menunjukkan komitmen political economy itu ada situ tuh, political economy di buku itu tuh itu jadi masalah besar di kita ya, bukan hanya di klinik si dokter ya di situ. Kemudian juga desentralisasi ini juga mempunyai problem. Begitu desentralisasi, keputusan-keputusan pendanaan program itu diserahkan kepada pimpinan daerah. Nah banyak pimpinan daerah kepilih kagak peduli juga. Ya, dulu diharuskan 10% dari APBD buat kesehatan, ternyata nggak jalan juga. Ya. Kita kasih insentif lah nih ke daerah dengan namanya pajak rokok daerah. Jadi 10% dari uang cukai rokok. Uang cukai rokok tuh uang denda buat rakyat yang tidak disiplin. Jadi bukan sumbangan perusahaan rokok ya, ini mesti dipahamin semua. Dikasih nih ke daerah, nggak keserap juga tuh. Nah jadi ada masalah awareness baik dari masyarakat maupun pejabat-pejabat yang di desentralisasi makin sulit koordinasinya. Nah, itu masalah besar. Pasien ya tentu juga besar sekali. Kalau dia yang dikasih obat nggak diminum, disimpan aja gimana? Ya nggak ada gunanya juga, itu nggak akan sembuh. Jadi perlu peningkatan penyadaran berbagai pihak ini. Peningkatan penyadaran. Mesti gotong royong, termasuk podcast ini mesti lebih sering. Itu nanti kita kontak Mbak Nurul aja itu, Bro. Ya, dan peningkatan kesadaran itu ya salah satu menjadi fokusnya lo di STPI ya. Iya. Jadi sebenarnya awareness terus makin banyak. Karena kan kadang orang kalau mikir kayak campaign lebih ke ya public campaign, tapi kan diskusi tentang kebijakan di balik itu supaya ya kita kan pengen sebenarnya berobat tuh gampang, berobat itu dimudahkan, terus orang memang berobat sampai selesai. Nah, tapi kadang-kadang masalahnya tuh kadang di kebijakan gitu. Kebijakannya belum sampai betul-betul mendukung untuk memastikan itu terjadi. Jadi ya kadang-kadang ya diskusi dan entah kenapa kebijakan kesehatan kadang memang kurang menarik ya, angle-angle-nya mungkin rame banget kemarin pas COVID, tapi kayak di luar itu nggak terlalu banyak. Jadi diskusi-diskusi kayak gini sebenarnya mudah-mudahan semakin membuat orang lebih paham bahwa emang untuk supaya kita punya akses layanan kesehatan yang bagus nih, supaya uang-uang pajak kita nih benar-benar emang dipakai dan kita beneran merasakan udah keren banget nih kita kalau mau berobat gampang gitu, terus obatnya gratis dan nggak harus ke puskesmas yang bukan puskesmasnya mempertanyakan kualitas puskesmas ya, tapi karena puskesmas punya keterbatasan kan, dan orang kan juga yang punya jaminan kesehatan nasional tuh atau yang pakai BPJS tuh nggak semuanya kan memang di puskesmas, emang ada yang non puskesmas kan. Nah kan pengennya bisa lebih banyak lagi nih yang bisa diakses di fasilitas kesehatan tersebut gitu. Oke. Kita dukung terus, doakan yang terbaik nih. Ini ikhtiar mulia nih kan, membantu mengeliminasi TBC dari bumi Indonesia gitu. Iya. Biar 50 tahun lagi 2030 tuh. 2030 biar jangan 50 tahun lagi masalah jangan sama, Bro. Jangan kita podcast lagi masih ngomongin ini. Masalah yang sama. Thank you, Mbak Nurul. Thank you, terima kasih. Makasih ya. Makasih ya. Jangan kabur-kabur lagi sini ya. Thank you, Pak. Oke.